Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari dengan NIM 2011-3006. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemeriksaan aset tetap. Jadi materi yang pertama adalah sifat dan contoh aset tetap. Menurut standar akuntansi keuangan, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang didistribusikan pada saat aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Contohnya PSAK 53, pembayaran berbasis saham. Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kemudian menurut SAK etap, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan, dan biaya perolehan aset tetap diukur secara andal. Beberapa sifat atau ciri aset tetap. Yang pertama, tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, jumlahnya cukup material. Sifat pertama dan aset tetap tersebut yang membedakan aset tetap dari persediaan barang dan dagangan, misalnya mobil yang dimiliki PT Astra sebagai produsen mobil hasil produksi atau rakitan yang berupa mobil untuk dijual harus digolongkan sebagai persediaan barang dagang atau inventory, sedangkan mobil yang dipakai untuk antar jemput pegawai digunakan oleh direksi dan para manajer perusahaan harus digolongkan sebagai aset tetap. Kemudian tujuan dari pemeriksaan aset tetap. Dalam suatu general audit atau pemeriksaan umum, pemeriksaan aset tetap mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada dan masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Tujuan yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah deposit atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Kemudian disposal dari aset tetap bisa terjadi dalam bentuk penjualan yang akan menimbulkan
laba atau rugi, penjualan aset tetap, tukar tambah, atau penghapusan aset tetap yang bisa menimbulkan kerugian dan penghapusan aset tetap. Kemudian untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah diperhitungkan yang telah dilakukan dengan benar. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan, dan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Materi yang terakhir yaitu prosedur pemeriksaan aset tetap. Di banyak perusahaan, terutama perusahaan industri, aset tetap merupakan jumlah yang sangat besar dari total aset perusahaan. Namun demikian, waktu yang digunakan oleh akuntan publik untuk memeriksa aset tetap biasanya lebih sedikit dibandingkan waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan lainnya seperti piutang, persediaan, dan lain-lain. Beberapa penyebabnya yaitu yang pertama, harga perolehan per unit dari aset tetap biasanya relatif besar dan jumlah transaksinya dalam setahun biasanya sedikit. Mutasi aset tetap biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan mutasi piutang dan persediaan. Dalam pemeriksaan aset tetap, prosedur cut off bukan merupakan hal yang penting seperti pemeriksaan atas cut off transactions dalam pemeriksaan pembelian dan penjualan persediaan.